Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Namun di sini saya akan bacakannya di ayatnya yang ke-8 saja dan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Namun di sini saya akan membacakan di ayatnya ke-8 dan 9. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintahnyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Rahasia Keberhasilan Hidup. Melalui pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini, saya beri judul Rahasia Keberhasilan Hidup. Berbicara mengenai keberhasilan, saya percaya siapapun kita yang hadir pada pagi hari ini pasti pengen berhasil, amin. Ada yang tidak ingin berhasil di sini? Pasti semua pengen berhasil. Ketika kita menjalani pekerjaan kita, atau kita menjalani pendidikan kita, atau menjalani kehidupan kita, rumah tangga kita, pasti kita mau rumah tangga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita tekuni itu berhasil, betul? Tidak ada orang yang pengen gagal. Tidak ada orang yang, wah saya membuka usaha terserah mau jalan atau tidak, terserah. Tidak ada. Pasti kita pengen apapun yang kita tekuni, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pengen semuanya berhasil. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keberhasilan bukan dilatar belakangi oleh ekonomi. Misalnya, ada orang bilang begini, oh pantas saja dia berhasil karena neneknya orang kaya, orang tuanya orang kaya. Oh pantas saja dia berhasil karena dia punya pendidikan yang tinggi. Keberhasilan tidak ditentukan oleh pendidikan yang tinggi. Keberhasilan tidak ditentukan oleh karena latar belakang ekonomi atau sosial. Tetapi keberhasilan akan didapatkan ketika ada karakter yang takut akan Tuhan. Keberhasilan akan kita dapatkan ketika saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab yang kita miliki atau Bible yang kita punya tidak hanya membahas tentang surga dan neraka. Kalau Bapak Ibu baca-baca Alkitab, tidak hanya selalu berbicara surga dan neraka. Walaupun apapun yang dibahas di dalamnya, apapun yang diceritakan di dalamnya, pasti semuanya tujuannya supaya masuk ke surga. Tetapi dikatakan bahwa Alkitab juga banyak mencatat keteladanan orang-orang yang berhasil. Nah, contohnya pembacaan kita pada pagi hari ini Daniel, ya. Daniel dikatakan dia adalah seorang buangan, dia adalah seorang Yahudi yang mengalami pembuangan ke Babel. Ia diasingkan ke Babel. Di sana dia menjadi seorang budak. Tetapi kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi ayat 1 sampai 21, selanjutnya kalau saudara membaca mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6, saudara akan menemukan di sana bagaimana Daniel adalah seorang budak, seorang yang dibuang, seorang yang diasingkan, tetapi di tempat pengasingan Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang sukses. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini saya mencatat ada 4 hal yang kita akan dapat pelajari dari kehidupan seorang Daniel, sehingga dikatakan dia menjadi orang yang sukses. Bukan cuma sukses untuk dirinya sendiri. Banyak orang Bapak Ibu hanya sukses untuk dirinya sendiri. Ketika dia berhasil untuk dirinya sendiri. Tetapi dikatakan bahwa Daniel ini selain berhasil untuk dirinya sendiri, firman Tuhan mencatat dia berhasil di mata Tuhan. Dia berhasil di hadapan Tuhan. Karena melalui kesaksiannya di daerah yang tidak seiman dengan dia, yang tidak percaya kepada Tuhan, melalui kehadiran Daniel, seisi istana percaya kepada Tuhan. Yang tadinya mereka adalah penyembah berhala, mereka tidak kenal yang namanya Tuhan Allahnya Daniel, tetapi melalui kesaksian karakter dari Daniel ini, Raja memerintahkan supaya semua yang ada di bawah kerajaannya itu, kepemimpinannya, boleh percaya kepada Tuhan.
Itulah yang saya katakan tadi, Daniel tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kerinduan kita. Kita mau bukan cuma kita berhasil di dunia ini, tetapi kita berhasil di hadapan Tuhan juga. Amin. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia, tetapi kita terhilang dari hadapan Tuhan? Mari kita sama-sama belajar pada saat ini. Ada 4 hal yang saya catat. Apa yang membuat Daniel menjadi seorang yang berhasil? Yang pertama, yang membuat Daniel menjadi seorang yang berhasil karena ia memiliki ketetapan hati. Kembali kita buka di ayat yang ke-8, pembacaan tadi. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Sampai di situ. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salah satu yang membuat Daniel menjadi seorang yang sukses, seorang yang berhasil, seorang yang tidak apa-apanya diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Yang pertama dikatakan dia punya ketetapan hati. Apa ketetapan hati, Bapak Ibu? Daniel memutuskan untuk tidak kompromi dengan dosa. Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan diri. Daniel memutuskan untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, ada apa dengan makanan raja? Waktu itu Raja Nebukadnezar ini memerangi Yerusalem. Dan ketika dia berhasil memporak-porandakan Yerusalem, ia membawa orang-orang Yerusalem termasuk orang-orang pintarnya, dia bawa ke istana. Dan ketika sampai di istana, selain mereka dijadikan budak, tetapi Raja Nebukadnezar ini melihat orang-orang pintar dari Israel ini, dan kemudian ia memerintahkan kepada bawahannya supaya setiap orang-orang pintar ini, baik orang pintar yang sudah ada memang di istana maupun orang-orang pintarnya Israel yang dibawa ke Babilonia, Raja memerintahkan bahwa engkau harus memberikan makanan raja kepada mereka. Tujuannya supaya ketika orang-orang Israel ini, orang-orang pintarnya Israel ini tetap sehat, tetap kuat, mereka semakin pintar supaya dapat dipakai oleh Raja Nebukadnezar untuk memperkuat kerajaannya. Dalam artian dia ambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, waktu itu diperintahkanlah kepada, kamu harus memberi makanan raja kepada mereka. Apa yang dimakan raja, apa yang diminum raja, kamu harus berikan kepada mereka. Nah, waktu Daniel tahu, Daniel berkata, saya tidak mau makan makanan raja. Akhirnya yang diperintahkan tadi, dia takut karena dia pikir, waduh, raja ini galak. Raja ini tidak segan-segan, kalau kita melakukan kesalahan dia bisa membunuh kita. Raja Nebukadnezar ini sangat jahat. Akhirnya dia bilang, jangan, kamu harus makanan raja, ini perintah raja. Kalau kamu tidak makan, bisa-bisa saya yang dibunuh. Selain kamu, saya pun bisa dibunuh. Tetapi Daniel berkata, berikanlah kami sayur-sayuran, berikanlah kami air minum. Kami tidak usah makan makanan raja, biarlah kami makan sayur-sayuran dan minum air putih saja. Dan kita akan lihat, yang lain silakan, yang mau makan makanan raja silakan, tetapi kami bersama teman-temannya, dia katakan biarlah kami minum sayur dan minum air putih saja. Kita akan lihat siapa yang paling sehat, siapa yang paling diberkati. Akhirnya dikasihlah kesempatan bagi mereka 10 hari. 10 hari Daniel bersama teman-temannya cuma makan sayur-sayuran dengan minum air putih. Sementara yang lain makan makanan raja yang lezat-lezat, yang enak-enak, ya kan? Makanan raja itu pasti enak, tidak mungkin dia cuma makan ikan goreng setiap hari, tidak mungkin. Namanya juga raja, pasti makanannya mantap. Tetapi apa yang terjadi ketika 10 hari sudah lewat? Ternyata betul, ketika Daniel dibandingkan dengan orang yang makan sayur-sayuran dan orang yang makan makanan raja, ternyata Daniel bersama kawan-kawannya dikatakan mereka sehat gemuk. Sementara yang lain yang makan makanan raja yang enak-enak, yang bergizi, yang lezat, tubuh mereka kurus. Itu perbandingannya. Nah, waktu itu kenapa Daniel tidak mau makan makanan raja? Karena Daniel tahu bahwa makanan raja sebelum diberikan kepada mereka, ini sudah dipersembahkan kepada berhala. Makanan ini sebelum diberikan kepada mereka, makanan ini sudah dibawa kepada berhala untuk disembayang-sembayangi menurut keyakinan mereka. Dan Daniel tahu bahwa ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Daniel tahu bahwa memang ketika saya makan pasti enak. Seumur hidup saya belum pernah makan makanan raja. Daniel tidak berpikir begini, wah tidak boleh sia-siakan kesempatan nih, sekali-sekali kan berdosa, tidak apa-apa. Daniel tidak melakukan itu.
Ia tetap berketetapan untuk tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia katakan bahwa kalau saya makan makanan ini memang enak, tetapi akibatnya panjang. Hubungan saya dengan Tuhan hancur, hubungan saya dengan Tuhan rusak. Dia tidak mau. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Terkadang kita menghalalkan segala cara demi untuk keuntungan sesaat. Banyak anak-anak Tuhan yang di luar sana menghalalkan segala cara demi untuk keuntungan sesaat. Karena kita berpikir, wah kalau kita hidup jujur terus, kita baik-baik terus bekerja, jujur-jujur saja, kapan kita bisa kaya? Sekali-sekali korupsi kek, sekali-sekali menipu kek. Ketika kita menipu memang menguntungkan, betul? Ketika kita menipu atau mungkin ketika kita korupsi menguntungkan tidak? Menurut Bapak Ibu menguntungkan tidak? Menguntungkan. Daripada kita kerja 1 bulan gajinya cuma 2 juta lebih, 3 juta lebih, kapan kayanya? Betul? Banyak orang berpikir seperti itu. Daripada saya bekerja jujur-jujur saja, kapan kayanya? Mendingan korupsi. Memang betul. Ketika kita korupsi menguntungkan, bisa langsung beli mobil, bisa langsung beli kendaraan. Tetapi itu hanya sementara. Betul? Kita kaya sesaat. Ketika ketahuan, maka kepercayaan pada kita itu akan hilang. Dan selanjutnya apa yang ada pada kita yang mungkin kita sudah beli mobil, sudah beli rumah, dengan sekejap akan diambil daripada kita, disita. Akhirnya bukan menguntungkan lagi, malah menghancurkan masa depan kita, menghancurkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daniel di sini dikatakan kenapa Tuhan mengangkat dia? Dia adalah orang biasa menjadi seseorang yang luar biasa karena dia berketetapan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjadi pribadi yang dirindukan oleh Tuhan. Pribadi yang bagaimana yang Tuhan rindukan? Pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan mengantuk ya. Pribadi yang dirindukan oleh Tuhan, ini yang menjadi kerinduan saya. Ketika saya doa pribadi, ada satu lagu yang memang saya tidak pernah lepas ketika saya doa sendiri. Lagu ini berkata, ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu, ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Ini yang selalu saya minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ajari saya untuk melakukan kehendak-Mu. Saya pengen menjawab kerinduan Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang Tuhan harapkan, menjadi pribadi yang Tuhan rindukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daniel. Daniel menjadi pribadi yang dirindukan oleh Tuhan. Dia tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat kemudian hubungannya dengan Tuhan rusak, tetapi dikatakan dia berketetapan untuk menjaga kekudusan dan kesucian. Yang kedua yang kita akan lihat di situ, yang kedua, yang karakter yang dimiliki oleh Daniel sehingga Tuhan memilih dia menjadi orang yang berhasil, Tuhan memberkati dia. Dikatakan Daniel punya kerendahan hati. Ayatnya yang ke Daniel pasal 2 ayat 26 sampai 28. Daniel pasal 2 ayat 26 sampai 28. Bertanya raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah diberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan tuanku lihat di tempat tidur ialah, sampai di situ. Nah, karakter yang dimiliki oleh Daniel sehingga Tuhan begitu memperhatikan hidupnya. Yang karakter yang kedua dikatakan Daniel punya kerendahan hati. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar ini bermimpi, dan ketika dia selesai bermimpi, Raja Nebukadnezar ini tidak bisa tidur, dia gelisah, dia
ketakutan, dia tidak bisa tidur karena mimpinya itu. Nah, akhirnya pada waktu itu ketika pagi-pagi dia memerintahkan bawahannya, dia katakan panggil semua orang-orang pintar yang ada di istana, suruh datang kemari. Akhirnya orang-orang pintar ini datang kepada raja. Dan kemudian raja memberitahukan kepada mereka, kalian semua, tadi malam saya mimpi. Tetapi anehnya mimpinya dia tidak kasih tahu sama orang pintar ini. Dia katakan tadi malam saya mimpi, kalian semua harus cari tahu apa yang saya mimpikan tadi malam. Kalau sudah dapatkan apa yang saya mimpikan, beritahu maknanya atau apa maksud dari mimpi ini. Saya seringkali ada beberapa jemaat ketika dia habis mimpi, dia suka tanya sama saya mau tanya, ada mimpi saya begini, kira-kira artinya seperti ini, artinya bagaimana. Nah, kalau mungkin seseorang kasih tahu kita mimpinya, mungkin kita bisa mereka-reka, oh mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi raja ini dia tidak memberitahukan mimpinya. Misalnya contoh, saya mimpi, saya datang kepada misalnya bapaknya Selin lah. Bapaknya Selin, tadi malam saya mimpi ini, coba kau cari tahu apa mimpi saya. Pasti bapaknya Selin bilang begini, ya mana saya tahu. Coba kasih tahu saya, mungkin saya bisa artikan, ini saya tidak dikasih tahu. Nah, saya pikir-pikir kenapa sih raja sampai tidak kasih tahu mimpinya, dia suruh kita cari tahu. Ternyata raja ini mengeluarkan perintah seperti ini, Bapak Ibu. Kalian semua adalah orang-orang berilmu, orang-orang pintar, cari tahu apa yang menjadi mimpi saya tadi malam. Kalau tidak ada yang bisa mengartikan, saya akan bunuh semuanya. Nah, raja mulai berpikir, wah, kalau saya kasih tahu, bisa-bisa mereka karena takut dibunuh oleh saya, mereka akan sembarang mengartikan, oh iya raja, arti mimpi dari raja ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya raja tidak mau kasih tahu, dia suruh cari tahu sendiri. Tapi pada akhirnya semua orang berilmu tadi, dikatakan orang-orang pintarnya di kerajaan, tidak ada satupun yang bisa tahu dari mimpi raja. Pada akhirnya hidup mereka dibunuh, semuanya orang-orang pintar dibunuh. Nah, ketika Daniel mendengar apa yang terjadi di istana, Daniel sangat ketakutan. Karena dia adalah salah satu orang pintar yang dibawa dari Israel. Dia berpikir, waduh, kalau saya dipanggil ini saya tidak bisa artikan, bisa-bisa saya dibunuh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel pergi berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia sampaikan apa yang terjadi. Dia katakan, Tuhan sampaikan kepada saya apa yang menjadi mimpi raja. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa dari Daniel. Diberitahulah mimpinya oleh raja, begini-begini artinya begini. Nah, setelah bangun pagi dia menghadap raja. Akhirnya raja berkata, Daniel sini, coba cari tahu apa yang saya mimpikan tadi malam dan apa artinya. Terus Daniel berkata dalam ayatnya yang keberapa tadi, 9, coba. Coba ayat yang ke-9 pasal 2. Sorry, 29. Ayat berapa ya tadi? Yang dia katakan bahwa tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi dari raja. Ya, tetapi di sorga, ayat sebelumnya, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyimpankan rahasia-rahasia itu. Nah, Daniel di sini dikatakan bahwa dia datang kepada raja. Dia bilang, raja, tidak ada satupun orang hebat, orang pintar bagaimanapun bisa mengartikan mimpi raja. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Allah di sorga, yang sanggup memberitahukan kepada raja apa yang mimpi raja dan apa maknanya. Akhirnya raja berkata seperti ini, kalau begitu Daniel cepat kasih tahu sama saya. Akhirnya Daniel sampaikan. Dan ketika Daniel selesai menyampaikan, dan raja kaget. Dia bilang, loh, kok Daniel kok bisa tahu mimpi saya? Saya kan tidak kasih tahu mimpi saya, tetapi kenapa apa yang kamu ceritakan itu persis dalam mimpi saya? Sebelumnya Daniel sudah berkata bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan, termasuk Daniel. Dalam artian Daniel berkata seperti ini, kalau saya bisa mengartikan mimpi raja, itu bukan karena saya, itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepandaian saya, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepintaran kepada saya, Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya. Daniel merendahkan hati. Terkadang ketika kita dipuji, kita mulai angkat bahu kita setengah. Siapa dulu dong saya?
Daniel tidak berkata seperti ini pada waktu dipuji. Loh, kok kamu bisa, Daniel? Iya dong Daniel, gitu loh. Daniel tidak berkata seperti itu, tetapi dia katakan tidak ada satupun, saya pun tidak. Kalau saya bisa itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, sekaya apapun kamu, ingat bahwa bukan karena kita tetapi Tuhan yang beri. Amin. Jangan sekali-sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jadi sebisa mungkin jangan menyombongkan diri. Semua umat manusia, siapapun, kaya, miskin, menengah ke bawah, menengah ke atas, pasti ada sikap sombong dalam dirinya. Saya pun ada. Tetapi satu hal, bagaimana kita menekan kesombongan itu sehingga kesombongan itu tidak menjulang naik. Karena firman Tuhan berkata orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Ketika kita rendah hati, firman Tuhan berkata Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan akan membuat kita berhasil. Air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi, tetapi air akan mengalir ke tempat yang rendah. Berkat Tuhan akan mengalir kepada orang yang rendah hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita akan bisa pelajari dari kehidupan Daniel, yang ketiga, dikatakan Daniel punya ketulusan hati. Daniel adalah orang yang dapat dipercaya. Ia jujur, ia dapat dipercaya, ia tulus hati. Berbeda dengan petinggi-petinggi yang ada di dalam kerajaan. Di hadapan raja, iya raja, tetapi di belakang mereka mengkudeta. Mereka ingin menghancurkan raja dari belakang, tetapi di depan raja, wah, merunduk-merunduk kayak orang sopan sekali, kayak orang yang paling hebat. Tapi di belakang mereka mulai mengatur siasat. Raja kita turunkan saja, dia tidak berguna, dia seperti ini. Tetapi Daniel, di depan raja, di belakang raja, Daniel tetap sama, jujur, dapat dipercaya. Tetapi ternyata ini menimbulkan kecemburuan bagi petinggi-petinggi lain. Karena melalui kepercayaan Daniel, raja mempercayakan segala sesuatu yang ada dalam istana, melebihi dari petinggi yang lain, melebihi dari orang keduanya raja. Dikatakan Daniel dipercayakan segala sesuatunya untuk mengatur kerajaan, melebihi dari orang kepercayaan raja. Ini menimbulkan kecemburuan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau mau dipercaya, kalau mau diangkat oleh Tuhan, kalau mau diangkat oleh pimpinan di tempat kerja kita, belajar dapat dipercaya. Amin. Belajar jujur. Orang yang saya tahu, orang Cina ketika mempekerjakan seseorang, saya pernah kerja di salah satu Cina sebelum saya sekolah Alkitab, saya sudah pernah sampaikan. Saya adalah salah satu dari ratusan karyawan, kami cuma 2 dipercaya, satu teman saya orang Toraja. Sampai orang-orang bingung, sales bingung, kenapa sih? Maksudnya ini kan baru masuk, kenapa sepertinya dipercayakan pegang segala sesuatunya, berangkas, keluar masuk, bawa uang ke bank dan lain sebagainya. Semuanya dipercayakan kepada saya dengan teman saya. Pimpinan saya bilang begini, walaupun dia baru masuk, tetapi saya sudah tahu hatinya. Akhirnya kami yang baru masuk langsung cepat naik, istilahnya jabatannya. Kenapa? Karena kita dapat dipercaya. Jadi saya suka pesan sama anak-anak muda ketika mereka sudah mendapatkan kerjaan, saya suka kasih nasihat. Saya bilang kalian besok-besok kalau sudah bekerja, atau mungkin sekarang kamu orang dipercayakan untuk bekerja, belajar dapat dipercaya. Ketika engkau dapat dipercaya, pasti akan otomatis Tuhan akan angkat kamu melalui pemimpin kita. Tetapi kalau kita tidak dapat dipercaya, jangan harap kita akan bertahan. Betul? Jangan cepat-cepat kaya, karena itu akan bisa hilang. Tetapi lebih baik perlahan-lahan naik, tapi tetap, daripada langsung naik tapi langsung turun. Amin. Banyak karyawan-karyawan atau mungkin orang-orang kerja atau pelayan-pelayan Tuhan, ketika di depan mungkin pimpinannya dia wah sungguh-sungguh, tapi di belakang beda. Beberapa hari yang lalu saudari Bu Damaris renungan di via Zoom, dia katakan bahwa dia salah satu karyawan saya, tetapi dia bagian dalam di admin. Jadi dia suka perhatikan karyawan dari CCTV. Kalau pimpinannya lagi ke Surabaya atau keluar kota, wah karyawan kayak kuda terlepas. Pokoknya tidak ada yang beres pekerjaannya, tidak ada yang beres. Tapi ketika ada pimpinan, mereka lihat dari CCTV, wah mereka dengan semangatnya kerja, rajin. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Anak Tuhan di depan sama, di belakang sama. Jangan di depan baik, di belakang tidak baik. Ketika kita memiliki ketulusan hati, maka Tuhan akan mengangkat kita. Sedikit cerita tentang saya dengan suami saya. Saya kalau mau cerita ini selalu semua menangis.
Sebelum kami pelantikan, bahkan sesudah pelantikan pun, kami tidak sepi dari namanya apa ya? Sebenarnya saya tidak mau cerita, tapi tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya tidak persiapkan juga, tapi tiba-tiba saya ingat. Kami tidak sepi dari namanya yang orang mau menjatuhkan kami. Mereka menganggap kami bahwa kami tidak pantas menjadi pemimpin di sini. Sebelum dan sesudah pun sampai sekarang. Orang-orang berkata, kenapa sih? Maksudnya saya dengan suami saya yang harus menjadi gembala di situ. Banyaknya orang-orang di luar sana yang mungkin hebat, yang pintar, sehingga masuk di telinga saya cerita-cerita yang tidak betul. Mereka berkata seperti inilah, mereka tidak pantas, mereka anak-anak. Pokoknya banyaklah yang mereka sampaikan kepada kami. Akhirnya saya pikir setelah selesai, mungkin saya pikir ya sudahlah, berarti sudah aman. Toh saya juga tanya Tuhan dulu, saya tidak langsung terima, saya berdoa dulu sekian lama. Bahkan sudah 2 tahun lebih, bukan cuma 2 tahun lebih kalau mau mundur lagi. Semenjak almarhum masih parah-parahnya, itu dia sudah bilang sama kami. Cuma kami bilang jangan, karena saya takut. Satu, saya pengen apa yang terjadi dalam hidup saya itu kehendak Tuhan, bukan karena manusia. Saya berpikir kalau Tuhan yang mengangkat saya bisa jatuh, tetapi kalau Tuhan yang mengangkat, tak satu pun yang bisa mengorek. Nah, akhirnya saya berdoa, karena puji Tuhan atas anugerah Tuhan, setiap malam saya sudah komitmen sama Tuhan, setiap malam saya bangun berdoa. Lain siang ya, nah saya berdoa, saya bilang Tuhan, jujur dengan kata-kata orang ini membuat saya tidak percaya diri, saya down. Jujur saya tidak percaya diri, saya bilang saya tidak, istilahnya sepertinya karakter saya dibunuh, kepercayaan diri saya dibunuh, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Karena saya bilang Tuhan saya tidak pantas, saya dengan suami saya anak-anak, tidak pantas Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan orang kaya atau orang pintar, orang hebat, kami bukan orang seperti itu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba itu sudah sekian lama saya berdoa, tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati saya seperti ini. Nak, kalau saya yang pilih kamu itu berarti tidak salah. Apa yang manusia lihat tidak seperti yang saya lihat. Itu kayak dalam hati kecil saya muncul seperti itu. Saya sambil nangis, saya bilang Tuhan, apa sih yang Tuhan lihat dari saya? Kenapa Tuhan pilih saya? Itu terus yang seakan-akan saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa? Kenapa bukan orang lain yang di luar sana yang hebat, yang pintar? Menurut dunia ya, menurut mereka. Itu terus saya protes sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, nak, kalau saya pilih kamu, itu tidak salah. Apa yang manusia lihat di luar sana tidak seperti yang saya lihat. Saya diingatkan dengan Daud. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya Daud. Daud, Tuhan, orang-orang berkata dia tidak pantas menjadi raja, dia tidak layak, dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Tetapi Tuhan berkata, aku memilih Daud, bukan karena melihat luarnya, tetapi hatinya. Dan ketika suara itu ada dalam hati saya, tiba-tiba saya yang tadinya down, jujur saja saya bilang, saya tidak mau. Saya akan, maksudnya kalau begitu, tidak usah lah. Maksudnya walaupun sudah selesai, tetapi saya tidak ada percaya diri untuk melayani Tuhan, saya tidak mau. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada saya seperti itu, tiba-tiba saya bangkit. Dan Tuhan bilang sama saya begini, nak, walaupun orang di luar sana berkata kamu kurang, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, tetapi bagi saya kamu tetap sama, kamu tidak ada kurangnya. Itu yang membuat saya semakin semangat bahwa Tuhan memilih saya bukan karena penampilan luarnya, tetapi Tuhan melihat hati saya, ketulusan hati. Itu yang membuat saya tegar pada saat ini. Saya kembali bangkit lagi, yang tadinya saya tidak percaya diri, tiba-tiba saya jadi bangkit. Tuhan yang percayakan saya, berarti Tuhan menolong saya. Terserah orang mau bilang apa sama saya. Tuhan berkata begini, terserah orang mau bilang apa sama kamu, di hadapan saya kamu tidak ada kurangnya. Bukan berarti saya orang sempurna, tetapi dalam artian begini, Tuhan memilih saya, kan ada satu titik yang Tuhan lihat dalam diri saya, yang Tuhan memilih saya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau diangkat oleh Tuhan, dikatakan yang pertama tadi hidup sesuai dengan standar Tuhan. Yang kedua, belajar rendah hati. Sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, jadilah orang yang dapat dipercaya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan.
Jangan kita hanya dipercaya di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan tidak. Kan orang dipercaya di hadapan manusia pintar bersandiwara, tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan yang keempat dan yang terakhir, apa yang membuat Tuhan memberkati Daniel begitu luar biasanya? Yang keempat, dikatakan Daniel tidak terputus dengan Tuhan. Hubungan Daniel tidak pernah terputus. Mari kita buka pembacaan kita Daniel 6 ayat yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat yang ke-6. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi itu dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kenallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi di kerajaan itu, semua adalah penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang di dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Selanjutnya, oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sampai ayat yang ke-11 ya. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh raja sehingga Tuhan memberkati dengan luar biasa? Dikatakan ia tidak pernah terputus dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan tidak pernah terputus. Firman Tuhan berkata 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa ia lakukan. Saya katakan tadi bahwa orang, ketika seseorang di atas, orang akan berusaha untuk menjatuhkan. Tak sedikit orang yang tidak suka ketika kita di atas. Ada saya pernah membaca di TikTok, dia bilang seperti ini. Ada orang, ada orang senang, ada orang panas ketika pokoknya intinya begini. Ketika seseorang itu berhasil, ada orang yang tidak senang. Seperti itu. Tetapi ketika kita jatuh, ada orang yang senang. Seperti itu. Nah, seperti inilah Daniel. Daniel karena dia diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di istana, melebihi dari pejabat-pejabat tinggi tadi, akhirnya orang tidak suka dengan dia. Jadi orang bingung mau cari kesalahan apa Daniel, karena mereka pikir-pikir Daniel ini satu persatu mereka mulai ingat tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Dia setia, dia taat, dia orangnya, selain dia hebat, dikatakan dia itu setia. Jadi bingung petinggi-petinggi lain bagaimana caranya menjebak dia supaya dia terlengser dari kerajaan, dia terlengser dari jabatannya. Orang berusaha mencarikan dia, tetapi mereka tidak menemukan kesalahannya. Akhirnya mereka berpikir, hanya satu yang bisa kita jatuhkan Daniel, yaitu dia selalu berdoa kepada Allahnya. Sementara raja ini meminta agar orang hormat kepada raja, bukan kepada yang lainnya. Akhirnya pada waktu mereka sengaja mengatur siasat, keluarkan surat perintah. Akhirnya Raja Darius ini di Babel ini 4 kali berganti raja, 4 kali berganti raja. Darius, Darius, Nebukadnezar, ada siapa lagi di situ, ada saya catat di sini. Nah, pada waktu dikeluarkan surat ini kebetulan Darius yang memimpin. Nah, Darius ini dikatakan bahwa dia itu orang kepercayaannya adalah Daniel. Semua 4 raja bergantian ini tadi dikatakan setiap kali raja diganti, Daniel selalu dipakai. Kenapa? Karena dia punya karakter yang baik. Dia punya sifat yang baik sehingga siapapun rajanya selalu akan dipakai. Nah, raja keempat ini mereka bingung, apalagi yang kita buat supaya jatuhkan Daniel. Sudah 4 raja berganti, tetap saja dipakai, tetap saja menjadi seorang penguasa. Akhirnya mereka mengeluarkan surat perintah, kita harus jebak dia. Ketika Daniel sementara berdoa, orang-orang masuk di kamarnya, petinggi-petinggi ini tadi, Daniel didapatkan sementara berdoa. Nah, ini alasan mereka untuk menjatuhkan. Dia sampaikan kepada Raja Darius, Raja Darius, Raja kan sudah keluarkan surat, tidak ada orang yang bisa menyembah kepada Allah lain selain kepada Tuanku. Tapi Daniel melakukan ini. Hukumannya ketika didapati kesalahan, mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Di gua itu ada gua yang besar, nah di dalamnya itu ada singa-singa yang lagi kelaparan. Raja sebenarnya sedih karena dia tidak tega. Daniel ini adalah orang kepercayaannya dia. Dia tidak tega sebenarnya, tetapi
terlanjur, ia sudah berjanji, ia sudah mengeluarkan surat. Akhirnya dengan sedih hati dia katakan, bukalah gua singa itu, lemparkanlah Daniel ke dalam. Tapi sebenarnya Raja Darius ini tidak tega. Dan dengan tidak tega dilemparkanlah Daniel. Akhirnya ketika satu malam di dalam, pagi-pagi benar, raja ini pergi lihat gua. Dia bertanya, Daniel masih hidupkah kau? Daniel berkata, ya tuanku raja, saya masih hidup. Apakah singa-singa itu yang kelaparan itu tidak memakanmu? Dengan tidak rajaku. Tergores pun tidak. Akhirnya dengan raja dari sini dengan penuh sukacita dia memerintahkan buka gua itu. Setelah dikeluarkan Daniel, dikatakan Daniel yang semalam-malaman bersama singa-singa yang kelaparan, tergores pun tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi Daniel. Dan akhirnya ketika Daniel yang diangkat, yang dimasukkan dalam gua singa tadi adalah petinggi-petinggi yang menjebak. Dia yang menggali lubang, maka dia sendiri akan jatuh ke dalamnya. Dalam artian begini Bapak Ibu, kalau kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, bagaimanapun orang menghancurkan kita, menjebak kita, menjatuhkan kita, memfitnah kita, fitnahan itu akan tidak mempan. Mungkin kita sempat rugi, tetapi fitnah itu tidak akan mempan bagi kita. Karena ada pujian berkata, ada firman berkata, kalau Tuhan yang mengangkat kita, tak satu pun yang dapat menurunkan kita. Kalau Tuhan yang membuka pintu bagi kita, tak satu pun yang dapat menutupnya. Tetapi ini hanya berlaku kepada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Bapak Ibu ingin menjadi orang sukses? Lakukan keempat hal tadi. Puji Tuhan.